Selamat pagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora Nusa Tenggara Timur di seluruh dunia dan pemirsa di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama Victory Talk, program terbaru dari Victory News masih dalam rangka hari ulang tahun Victory News yang ke-10. Victory Talk merupakan program talk show dengan berbagai topik menarik dan bisa diakses melalui kanal YouTube Victory News NTT atau di kanal podcast www.victorynews.id. Episode kali ini kita akan bersama-sama berbincang terkait dengan pencapaian Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita akan melihat bagaimana pencapaian dari Dinas PUPR selama 3 tahun terakhir, khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dan mohon izin, kami akan melepas masker. Semua kru dan juga narasumber beserta host sudah melakukan vaksinasi dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga sudah melakukan tes antigen. Terima kasih. Pemirsa, untuk membahas topik kita terkait pencapaian pembangunan Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Timur terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, kita sudah menghadirkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Maksi Y.E. Nenabu, MT. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, Bapak, kita hari ini akan mendengarkan informasi lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa pada akhir Desember 2021 Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait dengan pelayanan kebinamargaan ya dan pembangunan jalan. Untuk kategori pemerintah daerah, kita ada di urutan ketiga, hanya 1 tingkat di bawah Sulawesi dan Banten. Itu suatu pencapaian yang luar biasa dan kita mau mengucapkan selamat dan profisiat atas hal itu. Dan kita tahu bahwa pencapaian itu bukan semata-mata pencapaian kosong ya, karena tentu ada kerja keras, ada tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PUPR. Nah, bagaimana di bawah kepemimpinan Bapak Maksi, seluruh kru dan tim baik yang ada di tingkat provinsi maupun daerah bekerja sama untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan untuk mendapatkan prestasi di tingkat nasional, tetapi terutama untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita akan dengarkan Bapak, mungkin bisa memberikan kami gambaran sejauh mana pencapaian dari program pembangunan dan perbaikan jalan di tingkat provinsi, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Silakan Bapak. Ya, baik. Kita memang mulai bertugas di Dinas PUPR itu mulai tahun 2019. Dan pada posisi 2019, kondisi jalan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari total panjang jalan keseluruhan itu 2.650 km, terdiri dari 114 ruas. Yang mantap itu cukup banyak ya, 1.743,88 km. Kemudian tidak mantap itu ada 906,12 km. Jadi yang tidak mantap ini cukup banyak. Nah, inilah yang kita akan urus selama dari tahun 2019, 2020, 2021. Nah, posisi itu di 2019 ya, 2019 akhir itu 906. Sebelumnya memang di awal 2019 kita juga sudah mengurus jalan, jadi kita mengerjakan 150 km lebih. Sehingga posisi di akhir tahun 2019 kondisi yang mantap itu pada posisi 1.743 km lebih. Sehingga yang tidak mantap sisa 906 km. Dan itu yang menjadi PR kita untuk bekerja mati-matian mengerjakan dalam 3 tahun ke depan. Nah, itulah yang akan kita urus ke depan ini.
Nah, sampai dengan tahun 2021, akhir tahun 2021, bagaimana progres pengerjaan atau perbaikan jalan rusak ringan dan berat, dan berapa kabupaten yang di-cover untuk program ini? Iya. Ya, kita mulai start dari 906 km itu kita buat roadmap, kita bersama-sama dengan DPR, kita sama-sama membahas untuk menyelesaikan bagaimana caranya menyelesaikan. Nah, tekad kita adalah menyelesaikan dalam 2-3 tahun terakhir. Iya. Karena itu kita buat roadmap bagaimana penyelesaian, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa mesti dilakukan terobosan-terobosan. Nah, terobosan yang pertama, kami melihat bagaimana kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu ternyata untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang jarak tempuhnya sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi butuh waktu yang cukup lama, cukup besar. Nah, karena itu kami melihat untuk menuntaskan supaya waktu tempuhnya menjadi lebih singkat, tidak perlu kita membuat seluruhnya aspal, karena kita tahu kalau mengerjakan dengan seluruhnya aspal atau HRS, itu mengerjakan per kilonya itu hampir 4 miliar per kilo. Per kilo ya? Iya, 3,8 miliar per kilo. Nah, pada posisi itu, maka kalau kita mau mengerjakan 906 kilo, hampir 1000 kilo, kita butuh hampir 4 triliunan. Iya, dan itu luar biasa itu besar. Itu soal kita. Selama ini kita mengerjakan pekerjaan jalan itu, kita hanya mampu mengerjakan per tahun itu rata-rata 50-60 km. Jadi satu kabupaten ya didistribusi kalau merata rata-rata bisa di 22 kabupaten kota ya hanya 22 kiloan. Ada yang 3 kilo, ada juga yang 1 kilo. Ya, seperti itu. Nah, karena itu untuk menuntaskan segera supaya rakyat bisa memanfaatkan ini, maka harus ada terobosan-terobosan. Nah, terobosan yang pertama dari segi teknis adalah kami kombinasi struktur permukaan jalan itu, tidak semua harus aspal supaya bisa menjawab kebutuhan tadi, waktu tempuhnya bisa lebih cepat, maka tidak perlu aspal, kita menggunakan kombinasi struktur dengan GO atau grading operation, lapis perata, istilah awam itu adalah perkerasan ya, pengerasan. Kemudian kita kombinasi dengan untuk daerah-daerah yang sulit kita pakai aspal atau HRS. Nah, karena itu kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat bahwa waktu tempuh mesti dikurangi supaya masyarakat bisa lebih cepat memproduksi, memasarkan hasil-hasilnya. Nah, di satu sisi memang karena yang harus diurus juga masih cukup panjang, 900-an hampir 1000 kilo, dana yang dibutuhkan pun masih cukup besar. Kalau mengandalkan APBD itu masih juga sangat kurang. Karena itu perlu ada terobosan lain. Nah, terobosan pembiayaan itu yang mesti dilakukan. Nah, untuk ini ya kami bersyukur karena dengan dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ya Bapak Victor Bungtilu Leskodat dan Bapak Yosep Naisoi, mereka benar-benar berkonsentrasi untuk menuntaskan jalan. Selama kepemimpinan pertama ini, mereka sudah berjanji 3 tahun harus dituntaskan. Nah, karena itu dengan saran kami, dengan diskusi kami, maka jalan yang ditempuh adalah melakukan pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah ini menjadi solusi. Secara teknis konstruksi kita sudah melakukan terobosan, mengkombinasi. Kemudian dengan adanya pinjaman daerah, maka yang 906 itu bukan mustahil bisa diselesaikan. Nah, kalau boleh tahu Bapak, ini mungkin bisa diberikan gambaran progres per kabupaten misalnya, apakah seluruh kabupaten kota atau beberapa kabupaten saja yang menjadi prioritas dalam 3 tahun ini dan sudah dikerjakan sekitar 906. Bagaimana progres mereka dari 2019 salah satu contohnya, kemudian perkembangannya sampai tahun 2021. Ya, jadi kami mulai bergerak ya, 2019 itu kita start dengan 906, 2020 kita mengerjakan sekitar 365 km lebih. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Ya, kita bekerja prinsipnya bukan suka dan tidak suka kabupaten itu, tetapi kita melihat data kondisi real jalan tersebut. Jadi yang kita kerjakan adalah data panjang jalan yang mengalami kerusakan, rusak ringan, rusak berat. Sehingga
kita mendistribusi berdasarkan panjang kerusakan itu. Itu yang harus kita selesaikan, dan 2020 kita menyelesaikan 365. Memang karena ada program multi years, karena program SMI, Iya. maka dia selesai di pertengahan 2020 kemarin. Kemudian nanti 2021 kemarin itu kita mengerjakan total itu ada 518 km lebih. Jadi 2020 kita programkan 365, Iya. 2021 kita programkan 518 km. 18 kilometer. Nah, pembiayaannya selain dari pinjaman daerah, kami juga membuat skenario, memang ada pembiayaan yang memang sudah selayaknya tiap tahun kita dapatkan, yaitu dari pembiayaan DAK. Iya. Kemudian kami juga ada namanya pembiayaan dari program hibah jalan daerah atau PHJD. PHJD ini memang loan yang dikhususkan untuk mendukung destinasi premium, yaitu Labuan Bajo, dan karena itu PHJD juga diarahkan ke ruas-ruas yang mendukung di Labuan Bajo. Nah, DAK, khusus DAK ini ada DAK yang namanya DAK reguler. Itu kita memang luasnya di timur, di Kabupaten Kupang. Sedangkan DAK yang khusus, yaitu DAK tematik atau DAK penugasan, itu juga diarahkan mendukung destinasi premium Labuan Bajo. Karena itu ruas-ruas yang di sekitar Labuan Bajo itu diarahkan memang untuk DAK. Kemudian nanti barusan ini 2022 ada tambahan lagi DAK tematik yang khusus untuk mendukung food estate di Sumba. Sehingga nanti 2022 ini ada DAK yang reguler, ada DAK penugasan yang khusus mendukung daerah pariwisata premium, juga mendukung food estate di Sumba. Nah, karena itu maka kombinasi-kombinasi ini kita harapkan bisa menyelesaikan seluruh 906 ini. Dan ini kita upayakan benar. Jadi DAK-nya kita kombinasikan, kemudian PHJD, kemudian DAU juga ada, ya DAU APBD ada sedikit-sedikit. Kemudian yang paling besar adalah dari pinjaman daerah. Pinjaman daerah di 2020 itu terdiri dari pinjaman daerah yang dari Bank NTT, kemudian yang dari SMI. Tapi totalnya yang dikerjakan itu sebenarnya 154 km itu yang dari SMI. Ya, demikian. Nah, boleh tahu Bapak untuk contoh per kabupaten jarak yang sudah dikerjakan? Ya, kita contohkan ya, misalkan di Manggarai ya, Manggarai Barat misalkan, itu jalan Gorang Kondo Noa sampai Hita itu dulunya itu jalannya tuh parah sekali ya, bisa ditempuh bisa 1 hari baru tiba di kota. Ya, kalau dari kampung, dari Noa, dari Hita itu perjalanan itu menggunakan Colt bis kayu. Biasanya berjalan dari jam 3 dini hari, jam 4 dini hari, kemudian tiba di kota bisa siangnya. Nah, sekarang ini setelah kita melakukan intervensi, itu kombinasi ada yang ARS, ada yang GO, waktunya sudah sangat cepat untuk sampai ke kota, 2 jam sudah tiba di kota ya sekarang ini. Dan sangat luar biasa perubahannya dengan adanya intervensi dari provinsi, maka tumbuh travel dan juga mobil-mobil kecil sudah bisa menjangkau lokasi-lokasi yang dulunya tidak mungkin dijangkau oleh mobil-mobil kecil atau travel. Nah, ini peluang-peluang besar untuk masyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya lewat berbagai skema pembiayaan terkait dengan pinjaman daerah, kemudian juga ada DAK, baik itu DAK secara reguler maupun DAK tematik, sebenarnya masyarakat sudah dibantu ya untuk dimudahkan. Paling tidak jarak tempuh dari satu titik atau titik tertentu itu sudah mulai lebih cepat dan harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Nah, kita ingin tahu juga Bapak, kemarin sempat tersiar kabar yang cukup viral juga di media sosial terkait beberapa ruas jalan yang memang sudah ada perencanaan dari Dinas PUPR bersama dengan pemerintah provinsi secara keseluruhan untuk memperbaiki jalan yang rusak ringan atau berat ini, terutama di Kabupaten Manggarai kalau tidak salah Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan atau memberikan konfirmasi apakah tantangan yang dihadapi oleh Dinas PUPR sendiri sehingga sampai saat ini bukan tidak menjalankan tetapi belum menjalankan supaya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak mudah mengerjakan seluruh jalan di provinsi. Silakan Bapak.
Jadi memang tadi saya sampaikan di awal, memang kombinasi pembiayaan ya, ada yang dari pinjaman, kemudian ada juga yang dari DAK. Iya. Nah khusus untuk daerah-daerah di Manggarai, itu sebenarnya diarahkan untuk DAK penugasan karena mendukung destinasi prioritas Labuan Bajo. DAK tematik tadi ya DAK Bapak? tematik. Nah karena itu beberapa ruas di Manggarai Barat, kami sangat benar-benar sangat mengerti betul kemarin sempat diungkapkan bahwa ada ruas yang belum tertangani, Iya. bukan tidak tertangani tapi belum tertangani, dan kami akan menangani. Ini karena kemarin memang kita memprogramkan ruas itu, ruasnya ruas Hita Simpang 3 Kedindi. Ya. Nah, tahun lalu kita sudah programkan ruas ini dia membelah sampai 2 kabupaten ya. Dari Manggarai Barat kemudian Manggarai. Nah, ruas ini diarahkan untuk mendukung destinasi premium Labuan Bajo, dan kemarin dimulai dari bagian Manggarai Baratnya. Iya. Nah, kemudian sudah dilakukan, dan kemarin kita programkan untuk 2022 itu kita sudah usulkan juga untuk terus dikerjakan dengan beberapa ruas yang lain, karena muncul juga ada alokasi untuk tematik yang mendukung food estate, jadi ada terbagi-bagi. Nah karena itu kami berpikir mungkin ruas yang untuk ini sebenarnya bisa dialokasikan sebenarnya. Tapi perkembangan terkini kami sempat mengajukan itu pada posisi terakhir itu kami hampir 400-an miliar untuk membiayai dari dana DAK. Tapi pada posisi terakhir yang disetujui di approve itu hanya 118 untuk NTT, dan hari ini kita sudah tahu memang akhirnya segmen ini tidak tercover untuk ditangani sekarang ini. Tapi kami akan berkonsentrasi lagi untuk mengusulkan tahun 2023. Hanya ini saja ruas ini yang belum tertangani di segmen Manggarainya. Memang kami sadari ruas ini cukup parah, beberapa titik segmen yang sangat parah. Apalagi musim hujan sekarang, kami sadari memang benar-benar mengalami kerusakan. Ya ini bukan karena kami tidak mau menangani, tetapi semua itu memang sudah by program. Hanya saja ini kami katakan meleset dari rencana semula bahwa sebenarnya ini tertangani, tapi karena kondisi secara nasional juga alokasi DAK memang diarahkan hanya bisa didistribusi seperti itu, maka akhirnya memang ini belum tertangani. Tapi tahun depan kami akan berupaya untuk ini juga menjadi prioritas. Ya mungkin prioritas ini agak sedikit meleset ya, bukan tidak dikerjakan karena ada refocusing untuk terkait pandemi ini ya Bapak. Baik, dan kita sudah tahu bagaimana perkembangannya, kemudian juga ada contoh langsung ya bagaimana di Manggarai perubahan dari tahun 2019 dan juga jalan yang dikerjakan. Dari total target itu masih tinggal berapa kilometer lagi dari target awal? Sekitar 900-an lebih di NTT. Ya, jadi hitung-hitungan kami dari 906 ini sebenarnya masih sisa sekitar 22 kiloan lebih, dan ini ya bagian salah satunya tadi ya di ruas segmen Manggarainya Hita Kedindi akan kami urus. Kami berharap ke depan itu suasana kembali baik, dan kami bisa dialokasikan dana DAK yang lebih tinggi lagi, sehingga banyak jalan yang memang masih belum beraspal atau dari kondisinya GO itu bisa juga tercover, selain dari tadi yang belum tertangani karena memang kemampuan tadi DAK yang menurun. Nah, dari seluruh progres dan kerja keras, kami juga mengapresiasi Dinas PUPR karena telah berjuang. Saya sempat tadi berbincang dengan Bapak bahwa prestasi itu bonus ya Bapak, tetapi bagaimana memberikan akses terbaik bagi masyarakat itulah yang menjadi tujuan dari Dinas PUPR. Kami juga ingin tahu Bapak, apa saja tantangan Dinas PUPR ya untuk membangun koordinasi bukan saja dengan para bupati yang ada di kabupaten-kabupaten tempat proyek ini terjadi, tetapi juga bagaimana mendukung masyarakat atau membuat masyarakat sadar bahwa akses sudah dibuka. Apa yang harus dikerjakan atau peran masyarakat untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan sebaik-baiknya akses yang sudah diberikan oleh pemerintah. Silakan Bapak. Ya, tantangan awal kalau kita mulai proses memprogramkan pinjaman daerah memang ya tidak mudah. Ya, jalan berliku, tetapi kita pantang menyerah, ya melengkapi semua persyaratan sehingga pihak PT SMI bisa menyetujui dan
menandatangani perjanjian kerjasama, perjanjian pembiayaan dengan Bapak Gubernur. Iya. Itu soal di awal. Dalam pelaksanaan kami juga mesti melengkapi syarat-syarat, terutama kelengkapan dokumen lingkungan. Ini juga menjadi persyaratan penting dari SMI yang tidak mudah karena berhubungan dengan unit atau instansi lain. Nah, berkoordinasi ini menjadi satu seni dan kami jalani itu Perlu dinamika dan pada akhirnya memang sampai bisa dilaksanakan, ya itu juga tantangan tersendiri di awal. Nah, kemudian dalam pelaksanaan memang karena ruasnya cukup banyak, ya secara internal juga kami punya beban kerja menjadi meningkat dengan SDM yang tetap. Ya, itu sudah pasti ada beban kerja yang meningkat, jadi perlu kerja ekstra. Ya, ini kami sadari, tapi kami tetap mensupport para pegawai kami, orang-orang teknik yang terlibat dalam pekerjaan ini supaya tetap semangat, tetap berkonsentrasi. Di sisi lain memang pada saat yang bersamaan rekanan di lapangan juga adalah rekanan-rekanan lokal kita di NTT yang juga bukan hanya mengerjakan pekerjaan yang dari dana APBD saja, APBD provinsi, tapi mereka juga mengerjakan yang dana APBN atau dana pusat yang cukup banyak juga paketnya. Kemudian mereka juga mengerjakan dana dari APBD kabupaten kota. Ini juga tantangan tersendiri. Ya, kami di lapangan memang ya secara teknis di lapangan ada banyak dinamika di sana, ya tentunya ketegangan ada, tetapi sebenarnya semuanya tetap harus fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sisi lain memang kami berharap pekerjaan ini juga ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat ini ada banyak kami temukan beberapa tempat soal karena jalan kita mesti kita lebarkan. Nah, banyak kali kita terhambat karena soal lahan. Ya, lahan. Nah, membangun jalan ini tanpa biaya pembebasan. Beda dengan kalau membangun bendungan besar, itu disiapkan dana dari pemerintah. Tapi membangun jalan ini tidak ada. Ya, karena apa? Kita membangun di lokasi existing. Karena itu banyak sekali memang ada lokasi-lokasi yang perlu pemahaman dari masyarakat supaya ya kemarin contohnya ada di Alor, kemudian ada di beberapa tempat, tapi syukur bisa diselesaikan dengan baik. Kita berkoordinasi, kemudian kita melakukan pendekatan bahwa manfaat jalan ini sebenarnya lebih besar daripada segmen kecil dari bagian yang dipersoalkan itu. Nah, karena itu di awal-awal memang ada tantangan, tetapi kami tetap maju terus, berjuang terus untuk menuntaskan program besar yang harus diselesaikan untuk mendukung NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Baik, sebelum nanti Bapak akan memberikan harapan Bapak terkait dengan pemanfaatan jalan dan akses yang sudah diberikan oleh pemerintah, kami juga ingin tahu kira-kira ada program apa lagi di tahun 2022 dan 2023 dari Dinas PUPR, terutama untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses terbaik, baik itu jalan, mungkin ada pembangunan jembatan dan lain-lain. Silakan Bapak. Ya, jadi program SMI ya yang kita dapatkan tahun ini itu cukup besar, ada 1,003 triliun. Itu tidak saja digunakan untuk membiayai jalan jalan yang dikerjakan yaitu 491 km lebih, tapi juga untuk membiayai pembangunan embung sebanyak 22 buah, kemudian juga untuk membiayai SPAM, ya, sistem penyediaan air bersih air minum sebanyak 17 paket plus 2 paket untuk mengerjakan penyulingan air laut menjadi air tawar. Jadi kita kerjakan jalan, kemudian kita juga kerjakan air baku untuk pertanian, juga untuk peternakan, untuk kebutuhan manusia, kemudian air bersih tadi SPAM untuk masyarakat. Nah, ini menjadi kebutuhan prioritas. Mengapa pinjaman diarahkan untuk ini? Karena memang kebutuhan prioritasnya adalah selain jalan, maka kita juga mengerjakan air. Nah, karena itu kami berharap setelah selesainya dikerjakan ini akan menimbulkan efek multiplier efek di tengah-tengah masyarakat. Bahwa masyarakat menjadi lebih berdaya lagi. Ya, kami tahu sudah cukup lama masyarakat terkungkung dengan ketertinggalan infrastruktur yang ada.
Itu juga membuat masyarakat mungkin saja merasa apatis, apakah mungkin juga mereka merasa bahwa tidak ada gunanya Sudah kita, terlena ya seperti itu. Nah, dengan adanya pembangunan ini kami berharap masyarakat kembali bangkit, Betul. kemudian berjuang untuk melawan ketertinggalan mereka dari segi ekonominya. Mereka berupaya untuk mengerjakan segala hal, terutama lahan-lahan yang kosong, kemudian beternak, sehingga itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dan pada ujungnya kami berharap mimpi kita untuk NTT bangkit menuju sejahtera bisa terwujud. Baik, jadi pesan yang begitu kuat dari Dinas PUPR adalah Dinas PUPR dan pemerintah provinsi akan terus bekerja keras, ya, terutama juga untuk mengerjakan jalan dan juga beberapa proyek lainnya dari Dinas PUPR yang belum bisa terjadi di tahun 2021 dan akan dilanjutkan di 2022 hingga 2023 nanti. Namun pesan yang paling penting adalah ketika akses sudah diberikan kepada masyarakat, fasilitas infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain sudah diberikan, maka tugas dan peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan, sehingga perjalanan kita, proses kita menuju NTT bangkit, NTT sejahtera dengan melihat adanya peningkatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi dari masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, banyak stakeholder lain yang sudah berpartisipasi, misalnya PT SMI, kemudian Bank NTT, dan kita juga membutuhkan peran masyarakat untuk terlibat aktif. Manfaatkanlah seluruh infrastruktur yang sudah dibangun sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Baik, terima kasih. Semoga informasi dari Bapak Kadis hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, pemirsa dimanapun berada, dan menjadi informasi juga bagi diaspora NTT yang ada di seluruh dunia. Dan kita berharap Bapak Kadis PUPR dan seluruh tim tidak lelah untuk bekerja keras demi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Kadis PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Maksi Y.E. Denabu MT. Kita berharap bahwa seluruh program pemerintah di tahun 2022 dan 2023 nanti bisa berjalan dengan lancar dan akan memberikan sumbangsi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Victory Talk dalam episode dan perbincangan dengan informasi menarik lainnya. Victory Talk, the more you know, the more you understand. Terima kasih.